Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Sebenarnya chef itu punya kosakata, tapi sekarang sekali yang menyandang gelar predikat chef cuman masak mie aja udah dikatakan chef. Dapur itu memang tidak pernah berhenti, ada pelajaran. Jadi how to solving the problem, bagaimana menyelesaikan permasalahan di dalam masakan, karena masakan itu kan tidak cukup dengan masak jadi. Mempersembahkan untuk wanita cantik yang ingin tampil cantik, tren masa kini. Tidak perlu khawatir, Klinik Bilgeo jawabannya. Selain konsultasi dengan dokter kecantikan, alat-alat yang digunakan pun sudah mengikuti tren masa kini. Siapapun Anda, kalau Anda ingin kulit Anda sehat serta glowing, datang saja ke Klinik Bilgeo. Bilgeo, healthy and beauty skin. BCD Cosmetics. Kenapa harus BCD? Aman untuk bumil dan busui, bersertifikat BPOM, bahan dasar herbal ekstra anggur sebagai antioksidan dan menyehatkan kulit wajah. Terdapat acne series dan lightening series. Cantik, sehat, sesuai kulitmu. Beauty skin start with BCD Cosmetics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teras Santai, selamat datang di Teras Santai. Di hari yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang chef 38. dari hotel berbintang ya chef ya, dengan Chef Wayan. Baik chef, bisa diperkenalkan dirinya chef? Baik, terima kasih Mbak ya tuh. Saya diwawancara sama Mbak cantik nih hari ini ya. Saya mohon izin dulu untuk buka masker ya, biar kelihatan mukanya jelek apa benar. Baik chef. Sahabat santai, ini kita udah melalui protokol kesehatan ya. Kita udah vaksin, kita udah swab, dan kita sudah negatif semua hasilnya. Jadi kita aman untuk melakukan podcast hari ini. Baik chef, bisa diperkenalkan chef sebelumnya? Baik, ya terima kasih. Saya perkenalkan, mungkin nama saya adalah Wayan Perian. Saya terlahir di Lombok dan saat ini saya tinggal di Malang karena kewajiban saya juga sebagai pekerja di Hotel Purnama. Oh, gitu ya chef. Nah, di sana saya jadi eksekutif chef. Nah, saya kelahiran Lombok, Mbak. Saya orang Lombok asli. Asli Lombok. Ya? Asli Lombok. Asli Nanti Lombok. kalau main-main nggak apa-apa Lombok. Saya guiding dari sini. Iya, kapan-kapan kita bisa main ke Siap. kampung halaman. Baik chef, saat ini kan dunia kuliner semakin apa ya istilahnya, semakin berkembang ya untuk bisnisnya, segmentasinya. Nah, ini kegiatan sebelum menekuni dunia kuliner, bisa dijelaskan nggak chef? Sebelumnya chef ini berkecimpung kegiatan aktivitasnya di mana chef? Baik. Saya sebenarnya dulu itu cita-citanya jelas ya, semua ibu bapak dan orang tua di kampung itu pasti pingin pegawai negeri. Sesuai ini ya. Iya. Sesuai Jadi kayaknya pegawai negeri itu sangat luar biasa dulu. Tapi ya karena ini lain suatu dan hal kemampuan dan memang istilahnya ya nasib juga yang membawa saya menjadi seorang chef. Dan dulu sebelum saya masuk ke dunia kuliner ini
ya pernah jadi kuli, pernah jadi kernet mobil ya, mungkin masih ada bukti. Banyak ya chef ya pengalamannya. Ya pengalaman sakit nih. Gitu Mbak. Jadi singkatnya itulah sedikit gambaran saya sampai saat ini. Kalau dulu awal-awalnya. Itu apa yang memutuskan akhirnya chef berkecimpung di dunia kuliner ini chef? Ya pada dasarnya semua karena faktor ya. Satu, dulu kita di kampung itu kalau di kampung terus tentu pengalaman tidak ada. Terus kedua, kita akan terkukung terus di sana, dan akhirnya saya juga pernah ke Sulawesi. Di sana bekerja di PTP 46 perkebunan coklat dulu di sana. Nah, setelah dari sana karena memang bakatnya tidak ada, ya saya balik ke kampung halaman Lombok gitu. Iya. Tapi apakah mempunyai basic apa ya? Biasanya kalau dunia kuliner berkecimpung dengan memasak itu kan dunianya kaum hawa ya. Iya chef ya. Ya, ini kan apa ya? Seorang laki-laki gitu loh. Tapi bisa menjadi seorang chef ini kan perlu kerja keras, perlu ketelatenan, perlu apa ya istilahnya? Ketekunan juga ya chef ya. Ya, sebenarnya gini, kalau kita bicara soal pekerjaan itu, kalau dulunya kan memang di saat saya gitu, di usia saya di kampung halaman itu sendiri, hotel-hotel kan lagi berkembang. Yeah. Jadi memang pada saat itu diutamakan putra daerah. Nah kebetulan salah satu hotel di Lombok itu nyari tenaga kerja sampai ke kampung-kampung. Dan saya salah satunya. Setelah saya pulang dari Sulawesi, transmigrasi ke sana Sulawesi, jadi bekerja di perkebunan PTP 46 itu, saya balik ke Lombok dan diajak lah untuk ikut bekerja di salah satu hotel. Dan itu awalnya tukang kebun, Mbak. Itu awalnya ya? Ya, tukang kebun. Kok bisa tukang kebun menjadi chef di hotel? Tapi waktu di hotel itu udah langsung chef juga ya, chef ya? Atau gimana? Enggak, saya di awal itu kan tukang kebun di salah satu hotel di Lombok di Senggigi. Nah, di mana di sana itu kan memang strict banget disiplinnya. Terus bagaimana mereka mengedukasi kita menjadi seorang pekerja di salah satu hotel, dan kita dituntut untuk belajar dan belajar lah, terus belajar gitu. Nah, itulah awal saya terjun ke hotel gitu. Jadi memang awal mula di hotel ya, basicnya hotel ya chef ya? Tapi background pendidikan saya enggak malah. Enggak ada sama sekali. Enggak jauh. Karena dulu rata-rata ya jarang yang tahun 92, 91 itu kan memang belum ada SMK perhotelan. Yang ada adalah tingkat SLTA, ya udah jalan di sana. Nah. Istilahnya otodidak berarti ya chef ya? Nggak ada apa basic pendidikan yang arahnya ke mana menjadi seorang chef itu loh. Ya beda dulu. Ya. Dulu kan jarang sekali kita harus menempuh pendidikan sampai ke tingkat lebih tinggi, yaitu di diploma kan. Dulu ada diploma 4B namanya, itu memang khusus perhotelan itu 1 tahun 2 tahun. Nah, dan kalau di Bali itu adalah yang kalau sekarang itu Poltekpar. Namun dulu rata-rata kita mau tamatannya SLTA sederajat dan kita masuk ke sana. Dan ya tentu tidak semua saat dulu itu pendidikannya emang backgroundnya dari perhotelan gitu. Tapi banyak juga yang sukses di perhotelan. Ya termasuk ini ya chef ya. Termasuk chef ini yang orang luar biasa juga, nggak ada basic itu tapi saat ini bisa menjabat sebagai eksekutif chef ya. Di hotel berbintang juga. Bahkan hotel bintang 5 chef ya. Pernah di hotel bintang 5 pernah. Kalau hal itu sebenarnya tentu ada dukungan dari kita punya mentor, dan terutama dalam diri sendiri sebenarnya. Saya itu masuk ke dunia perhotelan itu karena memang harus bekerja dan mendapatkan hasil, dan di sana kita memang harus dituntut belajar ya chef. Karena ada kalau nggak salah doktrin yang pernah saya dengarkan waktu training di hotel itu adalah long life education. Jadi
belajar seumur hidup. Seumur Dan hidup. itu terus digaungkan oleh mentor saya, senior kita lah dulu yang sudah menjabat posisi supervisor, bahkan ada yang eksekutif sosep Ya. gitu. Itu yang terus menggembleng gitu. Dan kebetulan Dan stop learning ya, Chef. ya sampai saat ini sampai saat ini di dapur itu memang tidak pernah berhenti, ada pelajaran. Hari ini ada makanan ini, besok ada makanan ini, terus kita pelajari. Itu tiap harinya berarti chef harus punya apa ya istilahnya? Kreativitas ya, chef. Itu apakah ada yang menginspirasi chef setiap hari untuk menunya? Mulai apa ya, appetizer, hidangan pembuka ya chef, hidangan pembuka, hidangan penutup, ataupun hidangan main course ya, hidangan utama. Itu kita selalu mengikuti perkembangan. Perkembangan. Kalau kita dulu kan ada klasik ya, makan klasik itu yang tidak boleh berubah. Jadi kalau memang harus bahannya A ya A, karena ada istilah. Contoh saja, cara Caesar salad itu kalau enggak dia pakai yang namanya romaine lettuce, ya bukan Caesar dulu. Caesar salad, karena memang harus basicnya itu klasik. Basicnya itu ya. Nah, dengan perkembangan zaman ya sekarang ya lettuce biasa udah bisa menjadi Caesar salad, cuman ada teknisnya sebenarnya ala. Ada bahasa alanya, Caesar salad ala. Jadi kalau Caesar salad itu memang klasik, jadi nggak bisa dirubah. Ada dua jenis masakan, klasik sama modern. Kalau ngomongin masalah masakan sama chef ini pasti terkesannya kayak makanan itu jadi lezat gitu, chef. Jadi kayak orang itu apa ya, nggak bisa habis seporsi, bisa 2 porsi, 3 porsi. Nambahnya di rumah. Kesulitannya chef selama menjadi eksekutif, chef apa chef? Kalau kesulitan kan meniti karirnya, karena pada saat meniti karir mulai dari tukang cuci piring sampai masuk ke pembantu tukang masak, terus tukang masak kedua, itu kan step by stepnya harus dilalui. Oh, itu chef pernah melalui proses itu iya. juga. Oh. Jadi saya cuci piring lama, terus jadi pembantu tukang masak. Setelah itu ya karena kita terus mau belajar dan kebetulan juga banyak pendukung, akhirnya kesempatan itu ada. Dan yang paling berat adalah pada saat kita di posisi itu, karena kita Tidak mudah berarti ya chef ya. Tidak sulit untuk menjadi seorang eksekutif chef ataupun chef. Sebenarnya chef itu punya kosakata, tapi sekarang banyak sekali yang menyandang gelar predikat chef. Tercempot banget cuman masak mie aja udah dikatakan chef. Kalau kita dulu itu harus proses dulu nih. Ya, tapi sebenarnya harusnya seperti itu ya chef ya. Dikatakan chef itu harus punya tahapan-tahapannya dulu ya. Nggak asal sekedar bisa masak kayak gitu ya. Seharusnya seperti itu sih. Kenapa? Karena pada saat kita di dalam bekerja atau proses makanan pasti ada masalah. Iya. Jadi how to solving the problem. Bagaimana menyelesaikan permasalahan di dalam masakan. Karena masakan itu kan tidak cukup dengan masak jadi. Betul. Karena kita harus menghitung komposisinya, baik nutrisinya, terus proteinnya, karbonya berapa, vitaminnya berapa supaya seimbang. Nah, itu kesulitan yang paling sulit untuk memanage makanan, belum lagi stuffing. Membayangkannya susah. Kayak banyak gitu yang dipelajari chef ya. Ya itu tadi ya, mungkin motonya belajar kayak gitu ya chef ya. Menemukan satu resep, belajar lagi, menemukan satu resep kayak gitu. Kita terus harus coba lagi sehingga menemukan formula yang pas. Betul. Kenapa? Karena kita di posisi eksekutif chef atau chef itu kan berusaha membuat orang senang. Betul. Jadi tidak kasih makan langsung sewot itu, wah ini makanan apa ini, enggak seperti itu. Kita berusaha semaksimal mungkin, begitu dia tes, ya paling enggak memang manusia enggak sempurna, ada saatnya makanan itu sedikit garam atau kurang garam, itu sudah normal gitu, karena kita belum bisa menyesuaikan dengan karakter tamu. Nah, itu juga salah satu bagian kesulitan
saya harus melihat pangsa pasarnya nih. Oh, tamunya suka pedas, kalau kita kasih manis, wah bahaya. Gitu. Maka itu harus menyesuaikan, harus dipelajari benar. Gitu. Kesulitan terbesar, Chef? Kesulitan terbesar di awal itu adalah staffing. Staffing. Ya, staff. Karena kita harus mempelajari karakter mereka. Bagaimana kita mendekati mereka sehingga menginfluence mereka untuk mengikuti kemauan dari seorang leader. Gitu. Kalau saya sendiri sih ngalami kesulitan itu. Saya ketemu sama yang karakternya keras, terus ada yang suka bercanda, terus ada yang kalem. Gitu ya? Wah ya, gimana cara ngadapin orang seperti ini? Akhirnya kita punya prinsip. Saya sendiri punya prinsip. Begitu saya keluar, maka saya menjadi orang lain, bukan diri saya sendiri. Kalau saya orangnya ego, terus saya masuk dengan egonya saya, ya nggak ketemu. Benar. Ketemu ego sama ego gitu. Nah itu kesulitan yang besar. Itu hampir saya alami 2 tahun untuk belajar bagaimana sih memaintain, bagaimana meleading, mengarahkan mereka sehingga mereka itu mau mengikuti, mau mendengarkan, dan akhirnya kan tentu adalah goals, achievement atau hasil akhir dari perjalanan dari sebuah proses memasak itu sehingga masakannya enak. Kira-kira seperti itu sih. Iya. Susah juga ya saya. Pencapaian chef yang sudah pernah chef capai saat ini, chef. Pencapaian yang terbesar? Dari prestasi. Keberhasilan, prestasi juga. Kalau saya hitung prestasi sih, tolak ukurnya dari mana? Saya juga pada diri saya sendiri adalah yang paling penting adalah dari diri sendiri dulu. Yeah. Adalah bagaimana membuat sesuatu yang tidak ada di hotel atau tempat kita kerja sehingga menjadi ada, dan ada revenue, ada penghasilan di sana yang kita buat gitu. Dan itu pun saya sudah pernah lakukan di salah satu hotel di Bali. Di Bali saya membuka salah satu terobosan di pinggir jalan. Saya bikin makanan-makanan yang kelasnya memang kelihatannya murah, tapi revenue-nya banyak, menghasilkan revenue yang banyak, dan tamu pun akhirnya suka pada datang. Nah, tentunya pada seorang chef atau di FB Food and Beverage ini adalah memutarbalikkan sesuatu. Nah, itu yang harus kita capai, dan itu pernah saya lakukan, membuat salah satu bahasa. Contoh dari satu hotel, ada restorannya. Iya. Membuat image bahwa bagaimana hotel ini atau restoran ini ada di hotel, bukan restorannya hotel. Kalau sudah ada image bahwa ini restorannya hotel, pasti orang takut masuk. Mahal, segala macam image yang tercantum di sana, hanya orang-orang eksekutif bisa masuk yang berduit tebal. Iya. Berarti ada strategi khusus ya, chef ya, untuk mengakali itu tadi ya, chef ya. Ya seperti itu. Nah itu adalah pencapaian yang pernah saya lakukan, dan ada hasilnya, dan itu berhasil. Ada beberapa hotel, tidak semua ya. Iya. Tidak semua. Saya nggak bisa mengatakan bahwa itu semua berhasil, nggak. Cuman itu ada hasil. Beberapa hotel tuh ada hasilnya. Karena image tadi gitu. Berarti sempat ke Bali juga ya. Habis dari Bali, pengalaman chef selain di hotel berbintang 4 lainnya, chef? Saya juga pernah, saya turun naik, Mbak. Oh, turun naik. Karena perpindahan itu ya, mengikuti kotanya ya, chef ya. Karena untuk meniti karir, kalau saya gitu, saya juga berguru, belajar dari beberapa senior dulu. How to achieve the position gitu, bagaimana mencapai atau mendapatkan posisi itu. Jadi kalau di hotel saya harus berani, berani pindah 2 tahun, pindah lagi 2 tahun, pindah lagi, sehingga kita kaya dengan satu pengalaman-pengalaman, sehingga pada saat di top position kita itu mengetahui cara atau teknis. Benar. Hotel A, hotel B, hotel C, begini. Begitu ada masalah, saya mencari di hotel ini kira-kira
mana yang cocok. Mungkin dulu pernah saya dengerin atau cara senior-senior memecahkan masalah itu kita bawa yang yang kebetulan sama karakternya. Makanya perlu ada satu pengalaman yang luas di sana. Ini ide baru ini, terobosan. Berarti memang sengaja mencari pengalaman-pengalaman dari berbagai basic hotel ya, Chef ya. Jadi untuk mempelajari apa ya istilahnya, memperkaya budaya juga ya. Memperkaya budaya, wawasan diri sendiri juga. Sehingga kita juga sumbangsih pada bangsa juga akhirnya ada di sana. Kita bisa membina, kita bisa mengarahkan, dan kita bisa mendidik orang-orang di lingkungan hotel, gitu. Sehingga mereka paham bahwa kalau kerja di hotel itu seperti ini loh. Tapi ya satu lagi, masing-masing hotel kan punya standar beda-beda. Gitu. Kecuali ada yang memang ada standar yang khusus secara nasional maupun internasional. Namun hotel kan menerapkan sistem ada perbedaan di luar itu. Nah itulah yang kita harus gali. Sehingga kita tidak kaku. Betul. Dengar-dengar ini Chef sempat melancong ya di usia sangat muda. Itu sempat melancong ke Swiss. Nah, apakah pembentuk karakter Chef seperti ini ada pengaruhnya dari sempat hijrah ke Swiss itu, Chef? Itu mah kebetulan aja nasib. Apa mungkin karena memang ini istilahnya ada perencanaan nggak yang tadi yang melancong 2 tahun cari pengalaman atau cari? Kalau pengalaman iya, tapi kalau saya balik ke Swiss sendiri, Switzerland itu tepatnya di St. Sulpice namanya, Rue de Center Street, dan dekat di Jenewa itu. Cuman itu mah karena faktor nasib dan kebetulan. Ada ibu angkat saya di sana. Kebetulan namanya. Keren sekali. Di Swiss ya? Ya, itu namanya Susana Nobel Pape sampai saat ini. Sampai sekarang. Kita berkomunikasi terus dan bapak angkatnya sudah almarhum. Oh gitu. Tapi sempat ke ini, Chef, ke Indonesia juga masih? Sering ke Indonesia sering. Kalau pas dia liburan dulu pasti ke Indonesia. Ketemu saya, baik waktu saya di Jakarta, kebetulan pengalaman saya paling lama di Jakarta saya lama, saya di Jakarta, dicari di Jakarta, ke Bali saya dicari ke Bali. Iya, benar-benar keliling ini ya, Chef ya. Apa ya istilahnya, keliling dunia, keliling kota. Kelilingnya itu karena faktor itu tadi, bukan karena keinginan, tapi memang karena kebetulan. Karena nasib, tapi nasib yang beruntung ya, Chef. Makanya saya paling kaya deh dibandingkan yang kaya gitu. Benar. Karena saya nggak punya, orang saya pergi ke sana nggak beli tiket. Paspor saya nggak dibikinin. Semua ditanggung. Jadi ya boleh dibilang, tadi saya bilang saya paling kaya gitu. Nggak punya uang tapi bisa ke sana. Iya benar. Beruntung juga ya. Kalau saya punya uang lebih dari itu kali ya. Gitulah Pak, sedikit cerita saya terkait dengan diri saya sendiri sampai yang tadi pertanyaan sampai ke Swiss segala macamnya dari sana. Tuh. Apakah Chef saat ini ada istilahnya? Cita-cita untuk membuka restoran sendiri atau kayak dunia sampingan lah, usaha sampingan, Chef, usaha sampingan membuka restoran sambil ininya kan di hotel ya, tetap di hotel berbintang itu. Semua orang saya kira pingin jadi orang kaya, semua orang juga pingin jadi orang sukses. Ya, tapi tentu ada pertimbangan. Sukses tuh seperti apa sih? Kan gitu. Siapa sih yang nggak mau kaya? Saya juga pingin nunjukin, ini masakannya gini nih. Ini tinggal niruh aja terus dapat duit. Seneng ya? Iya benar. Tapi pada akhirnya cita-cita itu selalu kandas, Pak. Karena balik lagi, usaha itu selalu kita lakukan. Keinginan yang contoh tadi, ingin jadi pengusaha pasti sudah kita jalani. Namun pada prinsipnya Tuhan yang menentukan.
Saya juga pernah buka catering di Jakarta. Saya juga dulu barang-barang artis di Monas, buka kafe artis dulu, warung tenda gitu. Terus di Kemayoran juga pernah buka warung pinggir jalan, dan di Bekasi saya buka warung taliwang. Warung taliwang. Catering saya gagal, taliwang saya gagal, semua gagal. Akhirnya back to basic, jadi tukang masak. Balik lagi menjadi the real chef ya. The real chef gitu. Nah itulah karakter seorang chef. Mungkin hanya rata-rata ya, mungkin kalau bisa saya kalkulasi, kita memang sudah dibagi oleh Tuhan. Posisi masing-masing itu memang kita harus pahami, tidak bisa kita raih semua. Saya kira ada itu porsinya sendiri. ada porsinya. Mungkin saya salah satu yang sering memberikan konsultasi ya pada owner-owner ataupun pemilik-pemilik modal. Banyak kan kaya-kaya jadinya. Yang punya restoran kecil, ini tolong gini ya kita ajak, kita kasih jalan, diskusi, kita arahin. Dia berhasil ya kita gigit jari. Istilahnya chef juga jadi konsultan ya. Ya. Konsultan untuk kaya. Konsultan untuk usaha, kalau kaya sih belum. Ya bilang mereka kaya sih menurut kacamata saya gitu. Karena dari usaha yang mereka geluti, restoran itu berkembang terus ya kita terimanya terima kasih. Terima kasih ya kalau kita datang ke sana gratis lah. Ada beberapa di Bali yang sudah sukses kok. Banyak ya chef ya yang udah berhasil. Lumayan sih di Bali yang kita coba ajak diskusi, ada yang dibayar, ada yang enggak. Didatang dibayar sama kartu makan. halo. Kartu halo. Tapi karena kita pingin yang namanya bangsa juga pingin maju dengan kuliner, insan kuliner, kita terus bisa salah satu nilai jual kita itu kan 61. salah satu budaya. Yeah. Salah satu aset untuk ya. Karena nasi goreng mendunia sampai dinyanyikan. Iya, ngomong-ngomong masalah apa tadi? Taliwang ya, chef ya. Taliwang itu sebenarnya masakan khas dari Bali. Kalau Bali kan ikonnya, kalau khasnya makanannya ayam Betutu. taliwang, ayam betutu ya, Betutu. ya. Kalau taliwang itu asli mana, chef? Kalau secara global itu NTB. Oh, NTB. Ya, cuman banyak yang mengatakan makanan ciri khas Lombok. Oh. NTB itu kan ada Lombok, Iya. Sumbawa dan Bima. Benar-benar. Di pulau yang satu ini ada daerah Taliwang namanya. Mereka lah yang datang ke Lombok membuat ayam bakar yang begitu populer saat ini. Berarti nama Taliwang itu apa? Daerah ya? Nama satu daerah salah satu di daerah. Lombok. Ya. Dan ciri khas makanannya memang khusus memang. Karena dia yang bikin gitu. Iya. Menarik ya. Jadi kalau Lombok itu punya ciri khas makanan sendiri. Ada sendiri, Ada. Yang sesungguhnya ada. Selain taliwang ya? Ya, kalau taliwang itu memang secara umum ya, makanan khas NTB jadinya. Plecing kangkung itu asli Lombok. Plecing kangkung. Ya, karena kangkungnya terkenal kriuknya itu loh. Oh gitu. Kalau di Jawa itu tumis kangkung, chef namanya. Ya, oseng-oseng. Oseng-oseng kangkung. Benar-benar. Untuk saat ini chef itu kalau untuk masakan lebih ke arah masakan mana, chef? Nusantara atau ke western kayak gitu itu? Kalau dulu ya, balik dulu belajar dulu. Belajar lagi kita ya? selalu kiblatnya ke Prancis ya. Oh. Masakan Prancis, jadi Eropa, western lah secara umum western. Namun kita kan setelah perkembangan dan waktu kayak saya sendiri, karena saya juga tergabung dalam salah satu asosiasi di Indonesia itu ICA, Indonesia Association, punya misi bahwa kita harus menduniakan kuliner Nusantara. Dan saya mengambilnya adalah makanan dua daerah itu, Lombok sama Bali. Jadi kalau saya selalu menawarkan, kalaupun tak owner atau siapa yang menginginkan yang lain ya kita bisa buatkan, tapi selalu saya tawarkan yang benar-benar kompetensinya memang kuat di sana, karena saya memang fokus mempelajari itu, karena ada
bukunya sendiri. Kalau Bali itu bukunya ada Dharma Carupan namanya, ada sejarahnya, kenapa bikin makanan ini, apa fungsinya, dia punya fungsi-fungsi tersendiri. Oh, jadi nggak asal ya chef ya, ada ininya ya. Kalau kita mau bicara lebih dalam tentang makanan, dia memiliki filosofi. Iya. Tapi kan nggak mungkin kita kupas satu persatu. Wah, terlalu dalam. Sekian di Indonesia ini hampir saya pernah mencetak rekor muri ya untuk buffet terpanjang. Apa? Rekor muri buffet terpanjang Buffet. di Indonesia belum terpecahkan sampai saat ini. Itu saya di Bali. Oh, itu di Bali ya chef Di ya? Bali, dan itu menunya yang kita keluarkan, kebetulan saya eksekutif chefnya di sana, adalah 350 menu. Wow. Seluruh Nusantara, baik dari Irian Jaya sampai Aceh. Sampai 350 menu ya chef? Itu yang terkecil loh, lebih banyak lagi loh menu Nusantara itu, hampir kita hitung-hitung lah lebih mungkin dari puluhan ribu. Itu tahun berapa chef? Itu di Bali ya? Iya, tahun 2017. Wow. 2017 kami dengan tim di sana, dan kebetulan saya eksekutif chef, saya mengkomandoi di dapur. Jadi saya mengarahkan terkait dengan apa sih masakan yang harus kita sajikan, termasuk bikin resepnya. Dan saya juga buat sambal sekitar 60 macam. 60 macam sambal seluruh Nusantara. Wow. Gitu itu ingat ya chef ya. Ini sambal apa, bahan-bahannya juga harus di luar kepala kayaknya chef. Karena saya yang bikin, jadi ingat sampai sekarang. Bikin itu berarti chef sendiri yang ngasih nama atau gimana? Bukan, kalau yang Nusantara memang kita ambil. Ya. Kita ambil yang dari Acehnya, terus semua provinsi sambal kan punya masing-masing. Dan itu kita sajikan di salah satu buffet kita. Makanya buffet terpanjang kita. Sampai saat ini belum terpecahkan. Sampai 60 tapi ya chef. 60 jenis sambal. 60 jenis Masih ya. banyak lagi sambal yang lain yang belum tergali. Cuman ada beberapa sambal yang memang khusus racikan saya sendiri. Yang sampai saat ini mungkin belum saya gini. Itu racikan chef ada berapa sambal sekarang chef? Mungkin Versinya, ada chef? sekitar 15. Sudah 15 ya? Tapi kita nggak bukukan karena ya nggak sempat juga bikin bukunya seperti apa gitu. Apa namanya, untuk saat ini mungkin banyak ya generasi muda itu kan yang merintis apa ya, Karir. bisnis dunia kuliner gini. Mungkin ada tips dan triknya chef? Sebenarnya gampang itu kalau ngasih tahu ya. Kasih taunya gampang tapi Iya. jalannya susah. Jalaninya susah. Satu adalah kita harus tahu pasar. Tidak hanya bikin menu gampang, tapi kita harus banyak pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan sebenarnya. Satu, kita ngelihat kekuatan, kemampuan kita menjual apa sih. Jangan bikin menu yang aneh-aneh tapi kita nggak bisa ngerjain. Buatlah menu atau makanan yang benar-benar kompeten, ahlinya kita. Itu yang kita jual. Oh gitu ya. Terus kedua adalah peralatan, diukur. Ya, peralatannya sedikit, tapi menunya banyak. Akhirnya bingung. Ini mau masak begitu ada orderan 5, alatnya cuma 1 teflon doang. Itu biasanya sih investor minginnya seperti itu, dikit aja dah. Iya. Tapi makanannya tuh banyak. Tuh. Terus pertimbangan yang lainnya adalah tempat kita, restorannya, kapasitasnya seperti apa. Ini kan asal buka terus kapasitasnya cuman cuman 4 meja gitu ya, 4 meja kali 4 lah, 4 kali 4 16 porsi. 16 porsi. Tapi menunya ada ayam bakar Taliwang, bakar Solo, banyak sekali. Terus banyak menu. Yang kerja cuma 2 orang, begitu dipesan semuanya bingung. Ini pesanannya nggak datang ini. Iya, 1 jam ini. Ada komplain tamunya. Gitu ya. Itu terus kedua tentu adalah musim. Musim juga. Musim pengaruh ya saya. Pengaruh. Nanti menunya mangga. Mangga apa namanya? Oh, disesuaikan ya sama musim ya. Tulis menu mangga, jus mangga gitu, atau mangga apa. Benar.
begitu ditanya sold out. Ya, ya, Besok benar. lagi sold out. Iya, iya, iya. Kok 3 hari sold out? Oh, berarti nggak ada ini. Besok begitu musimnya datang, orang udah nggak nanya. Karena dianggap sudah tidak ada dan konsisten. Berarti kalau tergantung sama musim, untuk menu bisa ganti-ganti juga ya, Chef ya? Ya. Iya, kalinya untuk ganti menu juga ya? Ada, atau bisa ditulis di sana di menunya, katakanlah nulis mah nggak ada tanda kurung seasonal atau musiman. Gitu. Jadi tidak mengecewakan tamu. Betul, betul, betul. Tapi sering kita lihat main ditulis banyak sekali. Begitu tanya, Mas ini ada nggak? Udah dipesan, balik lagi. Maaf Mas nggak ada barangnya. Iya, benar. Ah, pesan lagi. Maaf Mas, ya udah kita kabur. Ujung-ujungnya apa nasi goreng. Iya. Akhirnya ini udah males ke situ lagi. Ya. Ujung-ujungnya nggak ada. Ya, ujungnya nggak itu ada. yang perlu diperhatikan baik dari calon-calon eksekutif chef yang generasi yang akan datang ataupun pengusaha-pengusaha muda terkait dengan kuliner. Karena ambisi kan pasti ada ya. Iya. Keinginan untuk menjual itu pasti. Dan kedua adalah ya tadi balik pingin kaya dan pingin restoran terkenal pasti itu. Tapi kita harus mempertimbangkan yang hal-hal seperti itu. Sebenarnya sederhana tapi sering dilupakan. Iya, Itu Mbak yang kira-kira bisa saya jelaskan terkait dengan dunia kuliner di pengalaman saya. Kalau lebih gali lagi 1 hari 1 malam. Gak habis ya, Chef ya. Masih banyak sebenarnya. Banyak yang tersimpan sebenarnya pengalaman-pengalaman kita sampai saya sendiri sampai saat ini seperti ini. Tantangannya banyak seperti tadi turun naik, dulu pernah di restoran, pernah di hotel lagi, balik lagi. Bahkan pada saat saya posisi chef pun ke Bali sendiri, saya menjadi tukang masak, bukan langsung jadi chef, enggak. Karena kalau saya balik ke Bali karena sudah lama di Jakarta, mau nggak mau saya harus balik ke Bali karena udah capek di Jakarta, nyari kerjaan agak susah waktu itu karena belum ada links, ya udah ngelamar kerjaan tukang masak. Jadi tukang masak tapi ownernya tahu kalau saya ada pengalamannya seperti itu. The last one question, Chef. Siap. Pesan apa ya untuk membentuk karakter menjadi seorang eksekutif chef itu kan tidak mudah ya, Chef ya. Nah, itu pesan-pesan karakter yang harus dimiliki untuk generasi muda ini apa, Chef ya? Kira-kiranya? Yang paling penting adalah disiplin. Disiplin ya, Chef ya. Very disiplin karena di dapur itu bahaya. Sumber bahaya. Sumber api. 1 api, 2 pisau, 3 licin, Iya. terus tempatnya jorok. Jorok kan, Benar. sampah di sana, potongan daging di sana, wah semua. Nah itu perlu disiplin. Kenapa? Disiplin itu akan membentuk karakter. Begitu. Ya, kalau kita disiplin pasti kita akan fokus. Jadi setelah disiplin ya fokus jadinya. Jadi apa sih yang mau dibuat? Apa yang mau dibuat untuk masakan? Untuk menjadi contoh generasi yang akan datang untuk masuk ke jenjang eksekutif chef ini harus memperbanyak pengalaman. Terus kedua berani. Yang kedua adalah berani. Berani apa? Berani berisiko. Oh. Gitu. Kenapa? Karena biasanya nyaman, Kak. Ya. Banyak teman, sudah gitu gaji bagus, ya, dengan jiwa kita cukup. Akhirnya kita nggak berani keluar. Kita nungguin teman kita keluar dulu yang di hotel kan. Iya. Kalau Nunggu ada antrian berikutnya. Iya, antrian jadinya lama gitu. Iya, kalau dia keluar, kalau enggak ya udah kita tetap di bawah gitu. Nah, itu kalau keberanian diikutin dengan disiplin dan pengetahuan. Belajar di sana. Belajar ya. Ya. Sehingga kita berani lompat keluar. Setelah keluar kan pengalaman orang akan lihat. Tapi jangan juga 6 bulan keluar yang sama aja bodong gitu. Ya paling nggak 2 tahun tadi ya, Chef ya. Ya paling enggak 2 tahun atau 1 tahun di posisi tertentu sudah di level supervisor, ya udah cukup 1 tahun aja, carilah posisi di yang lebih tinggi lagi
atau boleh tuh, tapi posisi lebih tinggi, tidak mesti harus hotelnya naik bintangnya atau flat. Turun nggak apa-apa. Turun nggak apa-apa. Dari bintang 4 turun ke bintang 3, tapi posisi udah naik di sini. Kenapa? Karena di sini kita akan belajar memanage bagaimana sih menjadi eksekutif chef di hotel bintang 3. Iya. Karena standarnya sama dengan bintang 4. Wow. Gitu. Tapi karakter manusianya berbeda, kelasnya yang berbeda. Nah, ini yang paling utama adalah standarnya dulu. Bagaimana sih kita tahu job desk-nya eksekutif chef, apa-apa yang dikerjakan, baik ngitung kalkulasi kos, merencanakan belanja, memaintain dapur. Yeah. Nah, begitu kita paham ini, ya nggak apa-apa, kita naik lagi ke hotel yang levelnya sama. Nah, setelah itu ya udah terserah mau kemana ini, mau kemana-mana. Tapi di endingnya adalah kita harus kembali menyumbangkan pengetahuan kita pada generasi yang di bawahnya. Jadi harus memiliki jiwa kaderisasi sehingga penerusnya ini ada. Nggak kayak dulu kan, kita dulu kan bule semua. Jadi bahasa yang disampaikan ke kita ya saya sedikit pula sedikit. Iya. Saya dulu nggak pernah jadi manusia, Mbak. Jadi apa? Dan tidak pernah bisa Oh. jadi binatang. Maksudnya gimana, Chef? Tadi itu disiplinnya kurangan. Oh, gitu. Anjing lu, monyet lu, udah bahasanya udah. Bahasanya udah bahasa ini ya. Udahlah gitu. Tapi kita harus kuat mental di sana. Karena mereka juga mendidik kita itu untuk kita bisa. Gitu. Setelah jadi manusianya, setelah posisi di middle pertengahan, baru saya layan gitu. Dan nggak pernah bisa. Dulu ya, kalau sekarang masih beda cara kita membinanya. Kalau dulu antara goblok dan tolol. Goblok kamu, tolol kamu, gini aja nggak tahu, padahal kita udah bawa. Iya, bahasa-bahasa seperti itu udah ini ya, udah apa ya istilahnya, udah sering ya didengar ya, Chef. Dan itu harus kuat ya, kuat mental juga ya, Chef. Iya, itulah yang membentuk saya seperti ini. Mungkin pada saat itu kalau saya tidak kuat, ya nggak jadi. Banyak yang nggak kuat, yang nggak jadi. Ya. Tapi kita dibawa untuk benar-benar kita care, benar-benar kita hati-hati, benar kita mau belajar. Ada satu pengalaman yang paling unik pada saat saya belajar adalah pada saat dulu pertama-tama saya di dapur. Bahasa istilah. Iya. Saya disuruh waktu itu, ini jangan saya diketawain. Saya disuruh ngambil lemongrass namanya, Mbak. Lemongrass ini kan sereh ya. Beda bahasa ya, Iya. Lemongrass. Ya Pak, siap. Nah, tolong ambilin saya lemongrass. Siap gitu, karena kita tidak ada bahasa tidak siap, harus Iya, siap pada zaman harus siap. itu. Main lari aja ke gudang. Begitu di gudang bingung, apa ini lemongrass? Kagak tahu saya lemongrass itu apa. Akhirnya yang diambil Lama. apa, saya? Belum, saya nggak mau kan mikir cara. Ya apa caranya biar nggak kelihatan bodoh sama teman gitu. Akhirnya saya telepon teman. Kebetulan saya ingat sekarang itu teman soulmate banget sampai saat ini 3 orang. Saya namanya Suprapto sama Wito, itu Prapto namanya. Tok, ya kamu atasan saya sih dia kan, tapi yang nyuruh accept saya. Tok, lemongrass-nya di mana sih? Gitu. Padahal nggak tahu Padahal lemongrass. saya asli nggak tahu, itu asli saya nggak tahu. Ya, apa deh muter, kan dulu nggak ada HP, Pak. Oh, belum ada ya, Belum. Chef. Makanya kenapa dari tadi saya bayangin kenapa Chef kok nggak googling aja lemongrass sekarang mah apa. gampang. Iya. Googling. Karena dulu nggak ada HP. Nggak ada HP. Mikir ya apa dicari nih mati aku didamprat sama chef, baik jadi manusia lagi deh nih. Akhirnya tak telepon, ini di mana tempat lemongrass gitu. Di sana di store, nggak ada gitu. Itu tuh tolong dong bantuin gitu. Datang chef, datang. Oh, di depan mata saya kok tempatnya itu, namanya sereh itu sampai sedingin. Mata kamu terus mana ini loh, gede, panjang gitu. Dalam hati saya
Nah bener, aku nggak lihat ini, ketutup kali matanya. Wah ngeles-ngelesnya gitu. Padahal dalam hati syukur, gue sekarang udah tahu gitu. Ini namanya lemongrass nih, ternyata serai. Itu pengalaman saya. Hal-hal seperti itu ya Chef ya. Ya, Padahal makanya hal simpel ya sebenarnya. sederhana, tapi Sederhana. di dapur itu banyak menggunakan istilah. Iya, iya, iya. Jadi istilah-istilah yang harus kita pahami. Tapi kalau sekarang lebih gampang sih. Ya bawang putih suruh. Kalau dulu susah Pak. Apa istilahnya garlic ya? Garlic Iya, apa? yang aneh-aneh di telinga gitu dulu kan. Ya apa sih gitu. Akhirnya saya maaf saya kayak gini. Sampai beli kamus. Apa ini garlic, apa ini ginger. Wah, pokoknya akhirnya ya di sana lah tumbuh lah. Karena belajar jadinya Iya, kan. iya, Kalau iya, nggak benar. gitu ya nggak bisa sampai saat ini. Itu sedikit cerita-cerita gimana jenjang terus dikaliku saya sampai Iya. saat ini seperti ini. Dan itu saya jadikan contoh buat anak-anak didik saya atau staf-staf saya. Jadi kita harus tetap memahami istilah, tapi tidak melupakan bahasa Indo. Iya. Di Bali ini seringan lupa bahasa Indonya. Wah mereka kalau di hotel tuh apal dengan garlic, bawang putih itu garlic dah. Kalau disuruh ngomong bawang putih gitu, bingung dia. Malah kebalik. Kalau garlic malah ini ya. Oh iya. Malah cepet dia lupa sama Indonya. Itu kira-kira Banyak pengalaman ya Chef ya. pengalaman pahit manis, sebanyak manisnya juga. Suka jadi eksekutif manis, gajinya nambah soalnya. Benar. Tapi besar angin besar ombak. Eksekutif. Ya. Ngomongin masalah apa ya, masakan sama chef ini wes nggak ada habisnya kayaknya Chef. Nggak ada habisnya. Karena terus berkreasi. Iya. Karena memang tuntutan kan harus kreatif, inovatif. 43. Jadi setiap waktu ya apalagi sekarang banyak tuh lomba-lomba tuh yang apa namanya Master Chef. Ya. Itu terus berkarya terus. Kalau kita nggak ikutin, kita yang ketinggalan. Mau nggak mau kita harus ikutin lagi melebihi. Mereka bikin 10, kita udah bisa 15 itu. Walaupun tidak dipakai, paling tidak kita mengetahui. Di dunia kita tidak ada ngurak sehingga tidak menjadi orang ego. Bukan egois, karena kita di dapur itu diajarkan membedakan profesionalisme dan karakteristik. Selalu berkreasi ya Chef. Ya, Gitu itu pernah nggak sih ada pengalaman habis bikin kayak gitu terus nggak jadi atau gimana itu? Sering. Larinya kemana Chef? Dibuang atau gimana? Enggak, pasti Enggak kita ya? olah ulang. Diolah Kita lagi. olah ulang, tidak menjadi yang kita inginkan, tapi menjadi yang lain, sehingga bisa dikonsumsi. Gitu ya. Kalau hitung-hitungan kos biayanya ya, karena kalau saya sedikit ngasih tip di dalam saya memaintain atau saat ini di dapur di kitchen itu selalu berpikir vertikal horizontal. Karena itu adalah mungkin tidak hanya saya, mungkin banyak orang yang berpikir sama. Vertikal horizontal itu sangat penting. Harus seimbang. Harus vertikal seimbang, horizontal. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita tidak bisa menjual, kita olah menjadi makanan, kita berikan kepada orang untuk nikmati, maka kita kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita disuruh untuk mengasihi, Berbagi. walaupun dengan cara yang kepepet gitu. Iya. Baik. Wow, menyenangkan ngobrol sama Chef. Nggak ada habisnya ini Chef. Saya juga senang Mbak bisa diajak ngobrol gini karena unek-unek saya keluar. Iya. Pengalaman-pengalaman yang ini ya. Ya Chef, mudah-mudahan penonton nanti juga bisa apa yang saya jelaskan tadi bisa juga dimaknai Iya. dengan positif ya, karena banyak juga nanti berpikiran negatif itu kan di luar dari konteks yang saya sampaikan. Semoga menginspirasi ya Chef ya. Terima kasih. Terima kasih Chef kedatangannya. Sudah Sama-sama. ngobrol panjang lebar. Siap. Mulai dari pengalaman pahit sampai manis ya Chef. Siap. Baik, terima kasih sahabat Teras Santai. Kali ini kita akhiri pembicaraan kita kali ini. Mungkin kita bisa sambung lagi ya next time ya, Chef Siap, ya. pasti siap. Saya selalu siap untuk berbagi sepanjang ada kemampuan
pemikiran yang bisa saya bagi, tapi Baik. kalau nggak ada yang mohon maaf nggak bisa, nggak ada yang bisa disampaikan. Nggak ada Baik, terima kasih sahabat Teras Santai. Kami akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.